Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan menjelaskan pekerjaan galian tanah. Yang pertama ada WBS-nya, yaitu ada 4 pekerjaan. Yang pertama ada galian lubang septic tank, kedua galian bak kontrol, ketiga galian resapan air, keempat galian tanah fondasi. Selanjutnya itu volume pekerjaan. Pekerjaan galian tanah. Pertama ada galian lubang septic tank. Ini diketahui panjang galian 1,6, lebar galian 0,8, tinggi atau kedalaman galian 1,6 meter. Volumenya yaitu panjang kali lebar kali kedalaman, yang hasilnya 2,048 meter kubik. Yang kedua, galian bak kontrol. Ini fungsinya untuk mempermudah perawatan dan mencegah terjadinya sumbatan pada saluran air. Biasanya ditempatkan pada belokan saluran atau saluran tertutup. Diketahui panjang galian 0,6 meter, lebar galian 0,6 meter, kedalamannya 0,7 meter, volumenya panjang kali lebar kali kedalaman 0,6 kali 0,6 kali 0,7, hasilnya 0,252 meter kubik. Yang ketiga, pekerjaan galian resapan air. Ini berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat meresap ke dalam tanah. Dengan ukuran yaitu jari-jarinya 0,6 meter, kedalaman galiannya 2 meter. Volumenya yaitu pi R kuadrat kali kedalaman. Didapatkan hasil 2,2608 meter kubik. Yang ketiga, ada pekerjaan galian tanah fondasi. Ini gambar denah galian tanah fondasinya. Lalu ini ada ukurannya didapatkan dari sumbu-sumbu ini 1D, misalkan 1D yaitu panjangnya 3 meter. Ini 1,1 tambah 1,9 dan yang lainnya juga. Tipe fondasinya yang ada 2. Yang pertama tipe fondasi utuh, yang kedua itu tipe setengah fondasi untuk di bangunan bagian luar, di belakang, kiri, dan kanan. Ini panjang galian fondasinya itu dihitung dari yang sumbu horizontal dan sumbu vertikal, semuanya dijumlah. Lalu kedalaman galian fondasinya itu 1 meter. Nah, perbandingan miring ini 1:5, X banding 1, yaitu kedalaman galian fondasi dibanding 5. Jadi hasilnya X-nya itu 0,2. Jadi di sebelah sini ini 0,2. Lalu lebar galian volume fondasi utuhnya itu didapat dari luas penampang dikali panjang galian fondasi utuh. Ini hasilnya 37,3875. Yang setengah fondasi juga, tapi hanya berbeda ukuran aja. Yang volume setengah fondasi didapat 23,4 meter kubik. Total volume galian tanah, volume fondasi utuh ditambah volume setengah fondasi, hasilnya 60,7875 meter kubik. Analisa harga satuannya. Itu ada 1 galian lubang septic tank, ada mandor dan pekerja, didapat harganya 166.000 sekian. Galian bak kontrol didapat untuk menggali 1 meter kubik tanah dengan sedalam 1 meter didapat 136.000. Galian resapan air, tenaga kerjanya sama dengan yang tadi, total harganya 166.000. Galian tanah fondasi juga hanya mandor dan pekerja dengan total jumlah harganya 136.000.
BOQ-nya didapat dari volume dikali harga satuan, yaitu jumlah totalnya 9.041.104. Hanya pekerjaan galian tanah doang. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, oke. Terima kasih, Delia. Cukup jelas, bisa langsung ke anggota kelompok berikutnya. Halo, tes. Kedengeran nggak? Ya, kedengeran? Indah? Izin share screen ya, Bang. Iya. Udah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmawati akan menjelaskan tentang pekerjaan galian tanah. Di sini yang pertama ada uraian kerja dari pekerjaan galian tanah. Ada 4 subbab. Yang pertama ada galian lubang septic tank. Kemudian yang kedua ada galian bak kontrol. Yang ketiga galian resapan air. Dan yang keempat adalah galian tanah fondasi. Kemudian kita ke volume. Sini ada yang pertama galian lubang septic tank. Diketahui panjangnya 1,5 meter, kemudian lebarnya 1,5 meter. Kedalaman dari galiannya 2 meter. Lalu volume dari galian lubang septic tanknya ini panjang kali lebar kali kedalaman. Yaitu 1,5 kali 1,5 kali 2. Ditemukan volumenya 4,5 meter kubik. Kemudian galian bak kontrol. Di sini panjangnya 0,6 meter, lebarnya 0,6 meter juga, kemudian kedalaman galiannya 0,65 meter. Maka volumenya itu panjang kali lebar kali kedalaman, didapatkan 0,234 meter kubik. Kemudian untuk galian resapan airnya, di sini diameternya 1, tapi untuk volumenya kita pakai jari-jari, jadi 0,5 meter. Kemudian kedalaman dari resapan airnya 2 meter. Kita hitung volumenya dengan luas permukaannya dikali kedalamannya, didapat 1,57 meter kubik. Lalu galian tanah fondasinya, di sini untuk rumah tinggal tipe 36, berikut DNA galian fondasinya. Lalu di sini ada detail untuk fondasinya. Oh ya, fondasi yang digunakan adalah fondasi batu kali. Yang pertama ada tipe fondasi utuh, yang kedua ada setengah fondasi. Kemudian di sini ada panjang-panjang dari sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya, baik itu fondasi utuh dan fondasi dan setengah fondasi. Kemudian kita lanjut ke perhitungannya. Di sini ada jumlah dari panjang galian fondasi utuh, yaitu 29,955 meter lari. Kemudian panjang galian setengah fondasinya ditemukan 19,85 meter lari. Kedalaman dari galian fondasi itu sendiri 1 meter. Sini ada rasio kemiringannya 1:5, ditemukan X-nya 0,2. X-nya dari X-nya itu yang ini. Lalu lebar galian atasnya itu sama dengan lebar bawah fondasi utuh dikali 2X. Ditemukan 1,7 meter. Kemudian luas penampangnya dengan rumus lebar fondasi bawah ditambah lebar galian atasnya dibagi 2 dikali kedalamannya. Sini didapat 1,5 meter, lalu volumenya sama dengan luas penampang dikali panjang galian fondasi. Ini untuk fondasi utuhnya ya, makanya di sini panjang galian fondasi utuh. Ditemukan 44,9325 meter kubik. Kemudian untuk setengah fondasinya sama perhitungannya, ditemukan volumenya 17,865 meter kubik.
Lalu total volume galian tanah fondasinya 62,7975 meter kubik. Untuk harga satuannya, untuk analisa harga satuannya, di sini pakai SNI 2017-2018. Untuk galian lubang septic tanknya ini menggali 1 meter kubik tanah dengan kedalaman 2 meter. Di sini hanya diperlukan tenaga kerja yaitu mandor dan pekerjanya. Dengan indeks mandor 0,5, harga satuan mandornya 211,379, maka harga satuan untuk mandor 9.512. Untuk pekerjaannya indeksnya 0,9, harga satuannya 174.748 rupiah. Kemudian di sini ada jumlah harga untuk galian lubang septic tanknya 166.785 rupiah. Untuk bak kontrolnya di sini dengan kedalaman 1 meter. Di sini yang membedakan hanya indeksnya. Untuk mandor di pekerjaan bak kontrol 0,03, pekerja di galian bak kontrol 0,75. Dapatkan hasilnya 136.345. Kemudian untuk galian resapan air, analisa harga satuannya sama seperti galian septic tank. Sedangkan untuk galian tanah fondasi, perhitungannya sama seperti galian resapan air. Lalu lanjut, bill of quantity-nya di sini, perhitungan antara volume dengan AHS-nya. Untuk galian lubang septic tank ini didapatkan 750.538, bak kontrolnya 31.905, galian resapan airnya 261.853, dan galian tanah fondasinya 8.562,155 rupiah. Didapatkan bill of quantity untuk galian tanah fondasinya 9.606,46 ribu rupiah. Sekian, terima kasih. Ya, Indah, terima kasih untuk galian bak kontrol lubang septic tank itu ada denahnya nggak? Ada di Excel, Bang. Boleh lihat? Oh ya. Oh, nggak ada deh, Bang. Maaf, Bang. Nggak ada. Ya, nggak ada. Coba untuk ini pekerjaan di volume ada deskripsinya nggak? Tadi saya kurang jelas. Oh, ada. Masing-masing ada deskripsinya. Ya udah. Ya. Oke, saya rasa cukup buat Indah, bisa selanjutnya ke Usran ya. Terima kasih, Bang. Bang, sebelumnya mau nanya dulu, itu kalau untuk galian resapan air ataupun septic tank itu harus ada denahnya, Bang? Kalau gimana ya saya jawabnya ya, karena apa yang kalian kerjakan tuh harus ada gambarnya, dan ini tuh kalian bikin laporan kan. Nah, laporan tuh dibaca sama orang awam gitu. Jadi kalau misal kita jelasin tentang galian septic tank, terus bak kontrol segala macam, kan orang awam nggak tahu itu septic tank apa, bak kontrol apa. Jadi kita bisa jelaskan dulu di deskripsi awal di volume pekerjaan tadi. Oh, iya bener, Bang. Oke, Bang, makasih, Bang. Saya juga soalnya belum bikin gituan ya, Bang. Terus kalau ada, ya semua pekerjaan harus dikasih gambar kalau ada. Oke, Bang. Jadi gambar strukturnya sama visualisasi aslinya di lapangan. Kan ini karena tugas, jadi nggak usah sampai ke foto aslinya. Oke, Ya, Bang. sok mulai aja. Ya, ini jadi pertama saya perkenalan diri dulu, Bang ya. Saya Usran Hilal Ilmi dengan NIM 15065180555. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang saya pilih, yaitu rumah tinggal dengan tipe 36/72. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan galian tanah. Jadi pada WBS-nya itu yang pertama ada galian lubang septic tank, yang kedua ada galian bak kontrol, yang ketiga ada galian resapan air, dan yang keempat ada galian tanah fondasi. Lalu di sini ada volumenya pekerjaan galian tanah
Dan di sini juga ada deskripsinya. Pekerjaan galian tanah adalah proses pemindahan tanah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, yang akhirnya terbentuk kondisi tanah yang lain. Jadi pada pekerjaan galian tanah yang proyek saya ambil ini, seperti yang saya sebutkan di WBS tadi, yang pertama ada galian septic tank, yang kedua ada galian bak kontrol, yang ketiga ada galian resapan air, dan yang keempat ada galian tanah pondasi. Lalu di sini ada yang pertama, yaitu galian lubang septic tank. Galian lubang septic tank adalah sebuah lubang yang nantinya dibuatkan bak septic tank ya. Terus tangkinya itu untuk menampung limbah kotoran manusia seperti tinja maupun urin. Dan di sini perhitungannya ada, yaitu dengan panjang dan lebar 1,5 meter, lalu tingginya itu 2 meter. Dan kemudian volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi yang hasilnya 4,5 meter kubik. Lalu ada galian bak kontrol. Galian bak kontrol ini merupakan bak berlubang lengkap dengan tutup di atasnya. Fungsinya itu untuk apabila ada saluran air yang rusak, nantinya gampang diperbaiki melalui bak kontrol ini. Di sini saya menggunakannya itu dengan panjang 0,5 meter, lebar 0,5 meter, dan tinggi 1 meter. Sehingga volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, yang hasilnya 0,25 meter kubik. Lalu yang ketiga ada galian resapan air. Galian resapan air adalah sumur resapan yang untuk berfungsi sebagai tempat menampung air hujan apabila jatuh di atap rumah dan daerah kedap air dan resapannya ke dalam tanah. Dengan diameter yaitu 1 meter. Bentuknya adalah persegi dengan diameter 0,5 meter dan kedalaman 5 meter sehingga volumenya adalah 2,5 meter kubik. Lalu pekerjaan yang keempat itu volumenya ada galian tanah pondasi. Pekerjaan galian tanah pondasi adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan membuat lubang di dinding tanah membentuk pola untuk keperluan pondasi bangunannya. Di sini menggunakan pondasi batu kali dengan 2 tipe, yaitu ada pondasi yang utuh dan juga pondasi setengah. Kenapa ada pondasi setengah? Karena bagian kiri, kanan, dan belakang itu mepet rumah warga sehingga tidak bisa untuk utuh dan harus setengah. Untuk perhitungan pondasi utuhnya itu, jadi di sini ada pondasi dari sumbu horizontal dulu ya Bang ya. Sumbu horizontal itu ada 1D, jarak terjauhnya ke 1B dengan panjang 3 meter. Lalu ada 2B 3 meter juga. Di sini ada 3D. 3D yang ini, 3D ke C itu 1,5 meter dan ada juga 3B ke A yaitu 3 meter. Lalu di sini ada 4D. 4D itu dari sini ke sini dengan panjang 3 meter. Lalu total panjang horizontalnya adalah 13,5 meter lari. Dan untuk sumbu vertikalnya di sini ada 2 aja, yaitu B5, jarak terjauh dari sini ke B1 dengan panjang 6,75 meter lari. Lalu ada C4, itu dengan panjang 1, meter lari dengan total panjang sumbu vertikal 8,25 meter lari. Sehingga panjang total pondasi utuh yang dihasilkan itu 21,75 meter lari. Lalu untuk pondasi setengahnya itu yang di bagian pinggir-pinggir sini, ujung sini, terus ujung sini, dan bagian belakang sini. Itu ada, untuk horizontalnya ada 5B, yaitu di sini dengan panjang 3 meter. Lalu ada A5 ya, untuk vertikalnya. Vertikalnya ada A5, dari sini A5 sampai bawah, yaitu 2,75 ditambah 3 meter, yang hasilnya 5,75 meter lari. Lalu ada D4, dari sini sampai sini, yang panjangnya itu 5,25 meter lari. Sehingga panjang total pondasi setengahnya adalah 14 meter lari. Lalu di sini penampang galiannya itu tinggi galiannya atau kedalaman galiannya itu 1 meter dengan perbandingan miring 1:5. Lalu di sini ada keterangannya. Untuk lebar galian bawah itu 1,3 sesuai pada gambar. Lalu di sini lebar galian atasnya itu 1,3 ditambah nilai dari penampang galian itu, nilai dari perbandingannya 0,2 dikali 2, lalu hasilnya ditambah dan menghasilkan 1,7 meter lari ya Bang sini. Terus lalu luas penampangnya itu hasil
yang galian atas dan galian bawah ditambah dibagi 2, lalu dikali dengan kedalaman galian yang hasilnya 1,5. Begitu pula dengan pondasi setengahnya. Lalu volume galian tanah untuk pondasi utuh itu ada 32,625 meter kubik, dan volume galian tanah untuk pondasi setengah itu ada 12,6 meter kubik. Lalu total volume galian tanah ditambah keduanya hasilnya 45,225 meter kubik. Lalu di sini ada analisa harga satuannya. Dengan yang pertama itu galian lubang septic tank ya, menggali 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter. Di sini kebutuhannya itu hanya mandor dan pekerja saja, dengan indeks mandor 0,05 dan pekerja 0,9. Lalu untuk harga satuan mandor itu ada 211.379, dan jumlah harganya itu harga satuan dikali indeks yang hasilnya 9.512. Begitu pula dengan pekerja yang hasilnya 157.273 perak dan hasilnya ada 166.785. Lalu ada galian bak kontrol di sini, yaitu menggali 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter. Untuk kebutuhannya itu masih sama dengan galian lubang septic tank, hanya beda di indeks saja. Untuk mandor itu indeksnya 0,03 dan pekerja 0,75, sehingga harganya pun juga beda, dengan harga total galian bak kontrol itu 136.000 sekian. Lalu galian resapan air ini menggali 1 meter kubik tanah biasa sedalam 2 meter. Dengan indeksnya itu mandor 0,05 dan pekerja 0,9. Sehingga menghasilkan harga totalnya itu 166.000 sekian. Dan di sini galian tanah fondasi itu menggali 1 meter kubik tanah biasa sedalam 1 meter. Dengan indeks mandor yaitu 0,03 dan indeks pekerja 0,75. Sehingga harga satuan yang dikali dengan indeks itu harga totalnya untuk galian tanah fondasi 136.000 sekian. Dan untuk bill of quantity-nya atau BOQ-nya pada pekerjaan galian tanah ini, harga satuan yang tadi sudah kita hitung dan volume yang sudah kita hitung di awal itu dikali, dan hasilnya itu untuk yang galian lubang septic tank 750.000 sekian, untuk bak kontrol 34.000 sekian, untuk galian resapan air 416.000 sekian, dan untuk galian tanah 6.166.000 sekian. Sehingga untuk dana yang dibutuhkan pada pekerjaan galian tanah itu 7.367.000 sekian. Itu Bang, sekian dari saya asistensinya. Terima kasih Bang. Mungkin ada Baik, terima kasih Usran. Coba dilihat lagi di Dena Fondasi yang volume galian tanah kalau nggak salah ya. Nah, ini. Yang sumbu 1D, coba dilihat baik-baik gambarnya, itu gambar fondasi setengah atau fondasi utuh. Jadi ini Bang, yang 1D ini kan maksudnya itu dari B sampai D ya Bang ya. Jadi saya ngambil jarak terjauhnya aja Bang. Jarak terjauhnya itu kan kalau untuk satu ini kan ke D ya. Jadi sepanjang jalur ini Bang. Gambar ya, Sran. Apa gimana ya? Yang saya maksud, kan kamu ini perhitungan 3 meter ini kan fondasi utuh. Iya Bang. Cuma di gambarnya itu fondasi utuh atau bukan? Kalau di gambarnya ini yang mana Bang yang ini? 1D itu? Yang 1D, iya. 1D itu harusnya setengah sih Bang. Iya, kenapa tuh, Seran? Bisa dijelasin nggak, Seran? Salah ngitung sepertinya Bang. Tidak ada pembelaan, Seran? Jadi, saya tadi kan minta penjelasan ya ke Indah ya Bang ya, karena saya juga agak bingung, agak kurang mengerti. Jadi ya begitu Bang, kalau misalnya 1D itu maksudnya jadi sumbu terjauh. Kan ini horizontal dulu nih Bang, 1. Yang terjauhnya itu ada di D. Nah berarti yang ada pondasinya itu kan dari D sampai B, sehingga panjangnya 3 meter. Ini tuh diambil dari titik asnya Bang. Itu Indah kenapa itu raise hand? Enggak, maksudnya itu maksud Bang Idos kok 1D dimasukin
Pondasi utuh, tapi di gambarnya itu cuma setengah pondasi. Apa gambarnya yang salah? Itu, Ustaz. Gambarnya itu salah, kurang Iya. kan? Kan tadi katanya yang dihimpit Oh kanan iya, kiri kan? Nah, gambarnya kurang. iya bang, bener. Baru nge bang. Nah, terus ini kan desain rumah kamu kan eh seingat saya tuh kanan kiri belakang ada rumah ya. Iya bang. Nah, tapi di desain pondasi ini masih ada apa ya namanya? Eh dibikin untuk pondasi yang depan dan belakang itu sebenarnya bisa pakai pondasi penuh utuh. Jadi untuk saya lebih sarankan untuk apa ya menghemat biaya, bukan menghemat biaya, salah. Memperkuat beban bangunan yang ditompang itu pondasi setengahnya cuma di kanan dan kiri saja karena yang di depan dan belakang kan ada taman, terus Iya juga ya. ada carport, jadi tidak usah pakai pondasi setengah. Oh iya, ini ada taman ya. Saya juga lupa ini bang. Astagfirullah. Ya, tapi kalau misalnya emang Usran maunya setengah pondasi, berarti ntar yang dibenerin perhitungannya. Tapi kalau Iya, emang perhitungannya udah bener, berarti diperbaiki gambarnya. iya gambarnya aja nanti bang diperbaiki bang. Karena Oke, ini bener ya. nih masih taman, jadinya lebih baik tetap itu aja bang, pakai pondasi full ya bang. Nah, udah cukup buat Usran. Terus di sini ada yang bertanya ini, siapa? Indah ya? Indah nanya, misalkan gambar septic tank, bak kontrol, sama resapan air adanya nanti di dinas sanitasi air gimana bang? Nah, untuk di laporan ini ya, setahu saya ketika pekerjaan itu dibahas, gambarnya juga disertakan karena untuk pembaca itu untuk mempermudah ketika dibaca gitu. Gimana Indah tanggapannya sama pertanyaan? Ini berarti nanti gambarnya tuh kayak ini kan bang, ukuran-ukurannya aja. Iya, ukuran aja. Jadi apa namanya? Kayak Dena Pondasi ini cuma kayak letak safety tank-nya di mana, bak kontrolnya di mana. Nah, untuk kalian nih, ya Berarti denah bang, kalau letak-letak kayak gitu. boleh. Nanti kalau di detail di mana ya, saya kurang paham sih. Jadi untuk sekarang mungkin di Denha ya, di Denha. Jadi letak safety tank-nya di mana, bak kontrolnya di mana. Nah, untuk kalian itu jumlah bak kontrolnya ada berapa? Satu bang. Satu. Iya, Yang satu. lain? Lain. Oke, satu. Saya dari Baik. STB udah satu bang. Kenapa tuh satu tuh? Satu. Ya kenapa ya? Ini sih Kalau saya sih saluran ngeliat, airnya, pipa-pipanya belokannya. Iya, coba salah satu jelasin dulu yang kalau lebih misalnya memahami. saya ini bang, apa namanya, dulu banget nih di rumah yang dulu itu ada bak kontrolnya dan itu cuma satu doang bang. Begitu bang. Nggak ada alasan yang menguatkan gitu, Stran? Iya, kalau saya itu aja bang. Oh, jadi Iya, berdasarkan pengalaman ya. iya pengalaman langsung asli. Untuk yang lain gimana? Tidak ada yang menanggapi. Sepertinya tidak ada bang. Oke, baik. Untuk oh ya, ini ada lagi nih dari Delvia lagi. Kalau urukan tanah kembali dan pemadatan tanah itu boleh dimasukkan di ya, setahu saya untuk pengurugan pasir, batu kerikil, tanah itu ke pekerjaan fondasi, dan tapi untuk urukan ini apa namanya? Urukan lantai kerja itu beda lagi, dia udah masuk ke struktur kalau tidak salah ya. Terus ini udah cukup jawaban saya tentang ini, tentang urukan tanah kembali. Udah bang, makasih bang. Oke, terus ini si Rizky ini
suka keluar-keluar. Gimana Rizky? Saya close, Mau saya stop share deh Bang ya. Oke. Silakan Iki. Oh, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Anova Ramadan. Kali ini saya akan menjelaskan pekerjaan galian tanah yang ada proyek yang saya pilih, yaitu rumah tinggal tipe 3660. Yang pertama, di sini ada pekerjaan galian tanah. Pekerjaan galian tanah adalah sebuah proses pemindahan suatu bagian permukaan tanah dari suatu lokasi ke lokasi lainnya, dan akhirnya terbentuk sebuah fisik permukaan tanah yang baru. Pada proyek rumah tinggal tipe 36/60 ini, pekerjaan galian tanah terdiri atas galian lubang septic tank, galian bak kontrol, galian resapan air, dan galian tanah fondasi. Di sini yang pertama yaitu galian lubang septic tank. Langsung ke ininya ya, langsung ke volumenya aja. Jadi diketahui panjangnya itu yaitu 1,5 meter, lebarnya adalah 1,5 meter juga, kedalamannya yaitu 2 meter. Jadi volume galian lubang septic tank yaitu hanya dikalikan saja panjang, lebar, dan kedalamannya, hasilnya yaitu 4,5 meter kubik. Kemudian galian bak kontrol adalah sebuah wadah besar berlubang dengan tutup di atasnya yang umumnya ditempatkan pada belokan saluran, pada saluran dengan ukuran yang berbeda, dan pada saluran dengan perbedaan kemiringan. Bak kontrol memiliki fungsi untuk mempermudah perawatan dan mencegah terjadinya sumbatan pada saluran air. Yang di sini diketahuinya yaitu panjangnya 0,6 meter, lebarnya 0,6 meter, kedalamannya 0,65 meter. Di sini volumenya yaitu panjang kali lebar kali kedalaman, hasilnya yaitu 0,234 meter kubik. Kemudian ada galian resapan air. Galian resapan air adalah berupa sumur resapan yang merupakan rekayasa teknik konservasi air yang berfungsi sebagai tempat menampung air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau di daerah kedap air dan meresapkannya ke dalam tanah. Yang pertama diketahuinya yaitu diameternya 1 meter. Kemudian ada jari-jarinya itu setengah diameter yaitu 0,5 meter. Kedalamannya yaitu 2 meter. Volumenya yaitu karena luas permukaannya yaitu berbentuk lingkaran, jadinya menggunakan rumus luas lingkaran dikali dengan kedalamannya. Di sini hasilnya yaitu 1,57 meter kubik. Kemudian ada galian tanah fondasi. Pekerjaan galian tanah fondasi adalah pekerjaan yang dilaksanakan dengan membuat lubang di tanah membentuk pola tertentu untuk keperluan fondasi bangunan. Dana galian tanah fondasi pada proyek rumah tinggal tipe 36/60 dapat dilihat pada gambar 3.5. Pada proyek rumah tipe 36/50 ini digunakan jenis fondasi batu kali dengan 2 tipe fondasi, yaitu fondasi utuh dan setengah fondasi. Gambar 2 adalah tipe fondasi yang bisa dilihat pada 3.6 dan 3.7. Di sini adalah gambar dana fondasinya ya. Kemudian ada gambar fondasi utuh dan fondasi setengah fondasi ya. Kemudian di keterangannya yaitu yang ada fondasi utuh. Pada fondasi utuh ini sumbu horizontalnya ada di A1 sampai 1A sampai 1C sama dengan 2,85 meter. Kemudian di 2C sampai 2E itu 3 meter, 3A sampai 3C 2,85 meter, kemudian 4D sampai 4E 1,7 meter, kemudian 5A sampai 5C 2,85 meter, 6C sampai 6E 3 meter. Kemudian di sumbu vertikalnya ada B3 sampai B5 itu 1,8 meter, dan pada sumbu C-nya ada C1 sampai C3 dan C5 sampai C7 yang dijumlahkan hasilnya 6,05 meter. Yang pada setengah fondasi
eh, pada sumbu horizontalnya ada 7A sampai 7E, yaitu panjangnya 5,85 meter. Kemudian sumbu vertikal ada A1 dan A1 sampai A7, panjangnya 7,85 meter. Kemudian ada E2 sampai E7, panjangnya 6,85 meter. Kemudian panjang galian pondasi utuh itu dijumlahkan semuanya dari yang tadi itu, yang horizontal dan vertikalnya. Hasilnya itu 24,1 meter kubik. Kemudian panjang galian setengah pondasi juga dijumlahkan, hasilnya yaitu 20,55 meter kubik. Kedalaman pondasinya yaitu 1 meter. Perbandingan miring yaitu 1:5. Di sini X, mencari nilai X yaitu digunakan dengan perbandingan ya. X terjadinya yaitu hasilnya 0,2. Kemudian lebar galian atas itu lebar galian atas pada pondasi utuh, yaitu caranya adalah lebar bawah pondasi utuh dikali dengan 2x, ditambah dengan 2x. Hasilnya yaitu 1,7 meter. Kemudian luas penampangnya yaitu lebar bawah pondasi utuh tambah lebar galian atas dibagi 2 dikali kedalaman galian pondasi. Hasilnya yaitu 1,5 meter. Volume pondasi utuh yaitu dikalikan luas penampang dengan panjang galian pondasi utuh. Hasilnya yaitu 36,15 meter kubik. Kemudian yang setengah pondasi itu sama ya caranya, yang untuk mencari lebar bagian atasnya yaitu 1 meter, kemudian luas penampangnya sama juga dengan rumus tersebut yang hasilnya 0,9 meter. Kemudian volume setengah pondasi yaitu 18,495 meter kubik. Total volume pondasi utuh dan setengah pondasi yaitu dijumlahkan hasilnya 54,645 meter kubik. Kemudian langsung ke AHS mungkin ya. Boleh. Di sini untuk galian lubang septic tank menggali 1 meter kubik tanah sedalam 2 meter. Di sini totalnya yaitu 166.705. Kebutuhannya yaitu ada mandor ya, dan pekerja. Di sini ada indeksnya yaitu 0,5 untuk mandor dan pekerja. Kemudian pada bak kontrol juga sama, pekerjanya yaitu ada mandor dan pekerja maksudnya. Kemudian total jumlahnya yaitu 136.345. Kemudian pada galian resapan air, di sini tenaga kerjanya juga mandor dan pekerja, dengan indeks 0,5 untuk mandor dan pekerja 0,9. Di sini hanya dikali saja indeks dengan harga satuannya untuk mendapatkan jumlah harganya, kemudian ditotal dengan jumlahnya yaitu 166.785. Kemudian di sini ada galian tanah pondasi. Di sini sama, tenaga kerja yaitu mandor dan pekerja. Jumlah harga totalnya yaitu 136.345. Kemudian kita ke bill of quantity-nya. Di sini pada pekerjaan galian yaitu galian lubang septic tank, satuannya itu meter kubik dengan volume 4,5 dikalikan dengan harga satuannya, jumlahnya yaitu 750 sekian. Kemudian bak kontrol sama dikalikan dengan volume dan harga satuannya yaitu 31.900. Kemudian galian resapan air juga sama 261.852. Kemudian untuk galian tanah pondasi dikalikan volume dengan harga satuannya menjadi 7.450.000
586 hingga total harga yang dibutuhkan untuk pekerjaan galian ini yaitu 8.494.875. Sekian mungkin Bang dari saya. Oke, terima kasih Rifki ya. Ki mau nanya Ki, Iya, Bang. untuk jumlah resapan air ada berapa titik? Resapan air 1 titik Bang mungkin. Di sini saya. Baik. Kenapa cuma 1 titik, Rifki? Mungkin kalau yang lain mau jawab, silahkan. Apa Bang? Untuk kalau yang lain mau jawab, silahkan. Nah, itu Rizky, kenapa resapan airnya cuma 1 titik? Ya, ada yang mau menjawab? Yang lain juga resapan airnya 1 titik kan ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Itu kenapa tuh 1 titik? Rencananya sih cuma di depan rumah doang, Bang. Iya, Di Bang. bagian Enggak, kanan kiri belakang itu ada tetangga. Ini saya belakangnya penuh bangunan. Iya, kalau saya karena tamannya adanya di depan doang, jadi resapannya 1 doang di depan. Baik. Untuk Usran dan Rifki, kenapa cuma 1 titik? Ya, karena juga saya sama dengan Indah ya, tamannya saya cuma ada di depan, jadi mungkin 1 titik sudah cukup. Untuk Rifki, coba lihat denah pondasinya ada nggak? Ada. Nah, ini Bang. Iya, oke. Oke, baik. Terima kasih Rizky, terima kasih kelompok 3. Oh, iya Bang. Sudah selesai asistensinya, bisa diselesaikan, bisa ditutup oleh salah satu anggota kelompok 3. Terima kasih kepada Bang Firdaus yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami asistensi. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Bang. Iya. Terima kasih ya Bang.